Oke, sebelumnya kalau yang mau on cam boleh on cam, tapi kalau misalkan nggak on cam, oke, nggak apa-apa. Oke, untuk memulai pembelajaran, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama ya untuk memulai pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memulai kegiatan, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Tidak ada kata selesai untuk doa. Nah, untuk pertemuan kali ini mungkinnya ini juga pertemuan perdana yang kita bisa lebih interaktif karena memang kemarin hanya berupa apa ya, video pembelajaran doang. Jadi sekarang kita bisa lebih interaktif. Nah, untuk pembelajaran kali ini Ibu akan share screen terlebih dahulu. Oke, sebelumnya share screen Ibu udah ada enggak? Belum, Bu. Oh, belum ya? Sekarang belum juga? Sudah. Oh, sudah ada ya? Oke. Untuk sebelumnya, walaupun kita... aku boleh minta tolong nggak yang aku jadiin co-host, boleh admin temennya nggak? Ada yang udah dijadiin co-host? Sudah, Bu. Sudah di-admit semua. Oke, makasih ya. Jadi Ibu menerangkan, jadi buat yang co-host, aku minta tolong ya, Ibu minta tolong ya buat admin teman-temannya. Oke, kita masuk ke pembelajaran. Sebelumnya, Ibu harap walaupun kita masih melaksanakan pembelajaran secara online, walaupun ini menurut Ibu akan lebih efektif sih, karena memang kita bisa interaksi langsung, komunikasi dua arah seperti itu. Jadi Ibu harap kalian bisa mencermati dan menangkap semua materi yang Ibu sampaikan seperti itu sih. Untuk materi pembahasan, kita masuk ke pertemuan kedua, yaitu mengenai karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Ini sebenarnya kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, karena akan sinkron dengan materi yang kemarin kalian sudah dapatkan seperti itu. Sebelumnya kan udah ada tugasnya dari Ibu, ada yang mau menjelaskan nggak bukan tugas sih, kan waktu itu tugasnya tentang mencari informasi mengenai pulau terluar. Ada yang bisa jelaskan apa aja sih yang kalian dapatkan di yang sudah kalian cari mengenai pulau terluar Indonesia? Ada yang bisa jawab mengenai tugas yang kemarin? Ayo pada ngerjain nggak? Sylvia bisa jawab nggak buat mengenai pulau terluar? Atau Wulan mungkin? Ada yang mau jawab? Ica ada, Ica? Ibu. Ya, untuk tugas yang Ibu berikan ke pertemuan kemarin, yang Ica dapatkan mengenai informasi pulau terluar gimana, Ca? Ibu, yang saya dapatkan itu dari Google, Bu. Nama-nama pulau, satu Pulau Alor di Nusa Tenggara Tenggara Timur. Ya. Perairannya di Selat Ombay, wilayah administrasi Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, negara terdekat dari Timur Leste. Kedua, Pulau Ararkula, perairan di Laut Aru, wilayah administrasi Kabupaten Maluku Tenggara, negara terdekat Australia. Lagi, Bu. Udah? Yang lain ada yang mau menambahkan mungkin yang kalian dapatkan? Oke, sebelumnya makasih ya Ica. Yang lain ada yang mau jawab?
ada yang mau menambahkan juga? Jadi itu suatu informasi yang kalian dapatkan lebih ya mengenai pulau terluar. Jadi kalian juga harus tahu mengenai batasan-batasan wilayah Indonesia. Jadi kayak Pulau Alor, ada pulau dan lain sebagainya. Karena banyak. Karena emang negara kita itu kaya banget akan pulaunya ya. Seperti itu. Oke, kalau nggak ada yang mau jawab, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Oke, di sini ada materi pembahasan mengenai karakteristik wilayah dataran Indonesia dan ada karakteristik wilayah perairan Indonesia. Jadi kita akan akan menjelaskan mengenai kedua poin tersebut. Nah, untuk bentar. Jadi untuk karakteristik wilayah daratan Indonesia merupakan bagian dari permukaan bumi yang tidak digenangi air dan berbentuk padat. Jadi wilayah daratan Indonesia daratan itu patokannya itu yaitu suatu wilayah yang tidak tergenangi air. Nah, untuk wilayah daratan Indonesia memiliki ciri-ciri kenapakan yang berbeda, di mana bisa terlihat kenapakan daratan yang berupa pegunungan, gunung, daratan tinggi, dan daratan rendah. Jadi, Jadi daratan itu sangat identik dengan morfologi yang berupa tinggi rendahnya suatu permukaan yang dapat dilihat kita oleh seksama seperti adanya pegunungan, terus ada dataran tinggi, dataran rendah, dan lain sebagainya. Pokoknya patokannya itu suatu relief atau bentuk permukaan bumi tinggi rendahnya itu merupakan suatu dataran dan yang paling penting tidak tergenangi air seperti itu. Oke. Oh, kalau misalkan ada yang nanya boleh ya. Nanti kita sesi diskusi. Oke, untuk di sini ada pegunungan. Untuk pegunungan merupakan wilayah daratan Indonesia yang dipenuhi oleh dua sirkum pegunungan, yaitu sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania. Jadi untuk wilayah daratan Indonesia ini terbentuk karena adanya sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania, seperti itu ya. Nah, untuk Indonesia sendiri itu memiliki jumlah pegunungan yang cukup banyak, balik lagi karena adanya dua pertubuhan antara dua sirkum pegunungan tersebut. Oleh sebab itu, pegunungan ini dapat dimanfaatkan oleh kita, baik itu dimanfaatkan oleh lahan perkebunan, terus juga ada pariwisata seperti yang kita ketahui kan ada beberapa pegunungan yang dijadikan objek wisata dan itu merupakan suatu keuntungan juga bagi kita. Kenapa kita memiliki banyak pegunungan seperti itu. Oke, kita next. Nah, ini ada yang tahu nggak? Ini pegunungan apa sih? Masa sih nggak tahu? Ini udah terkenal banget sih nama pegunungan apa. Ada yang tahu? Boleh on mic? Bromo, Bu. Ada yang lebih spesifik nggak? Iya, masuk ke Bromo itu kan gunungnya. Ini nama pegunungannya ada yang tahu? Pegunungan apa? Semeru. Kurang tepat sih, Ibu jawab aja ya. Jadi ini merupakan pegunungan Dieng. Jadi kan Dieng itu merupakan suatu pegunungan. Nah, di antaranya gunung yang ada di dalamnya itu ada gunung apa tadi? Bromo, seperti itu ya. Jadi untuk lebih tepatnya, ini merupakan pegunungan Dieng seperti itu. Oke, kita next. Nah, di sini ada gunung. Untuk Indonesia sendiri memiliki kurang lebih 100 buah gunung api dengan 3 golongan, yaitu ada gunung api, yaitu gunung api yang padam atau mati, gunung api yang sedang istirahat, dan gunung api yang masih aktif. Jadi itu bisa dibedakan
golongan-golongan tersebut itu bisa dibedakan menjadi 3 golongan seperti itu. Nah, untuk gunung-gunung di wilayah daratan Indonesia ini menjadi bagian dari cincin api Pasifik. Seperti kita flashback ke pertemuan kemarin sih, karena ada pertemuan 3 lempeng yang waktu itu Ibu jelaskan kemarin mengenai Indonesia itu menjadi ring of fire atau cincin api. Jadi banyaknya gunung api di Indonesia itu terjadi karena pertemuan 3 lempeng tersebut. Nah, dan kenapa Indonesia menjadi cincin api di Pasifik seperti itu. Oke, kita lanjut. Selain itu, adanya gunung api aktif di Indonesia itu ternyata berdampak positif dan berdampak negatif. Jadi adanya dampak positif dan dampak negatif. Kita akan gali nih, apa sih dampak positif dan dampak negatif adanya gunung api. Untuk dampak positifnya, untuk dampak positifnya, karena adanya gunung api kita tuh jadi dampak positifnya itu banyaknya lahan jadi subur, karena seperti yang kita ketahui bahwa gunung api mengeluarkan material itu menjadikan lahan sangat subur. Seperti kita analisis nih ya, seperti di Galunggung deh. Di Galunggung itu banyak sekali persawahan. Karena apa? Karena memang adanya letusan yang dulu dikeluarkan oleh Gunung Galunggung. Jadi tanah-tanah di sekitar Gunung Galunggung itu sangatlah jadi gampang ditanami, jadi subur seperti itu. Dan dampak positif lainnya, adanya bahan material tambang yang bisa dimanfaatkan. Seperti yang kita ketahui bahwa ada beberapa lahan tambang di dekat Gunung Galunggung, seperti yang di Mangin dan lain sebagainya, itu kan yang dikeluarkannya itu oleh magma, bukan magma sih, oleh material yang dikeluarkan oleh Gunung Galunggung. Jadi itu beberapa dampak positif, apalagi yang dirasakan oleh masyarakat sekitar, adanya lahan pekerjaan, lalu yang tadi lahan menjadi subur dan lain sebagainya. Kita masuk ke dampak negatif. Untuk dampak negatif adanya gunung api itu, ya ini pastinya juga ada suatu ancaman yang akan dirasakan oleh masyarakat sekitar. Seperti kalau misalkan gunungnya meletus kan harus dievakuasi dan lain sebagainya, dan itu akan merugikan seperti pemukiman yang jadi musnah dan lain sebagainya. Dan itu salah satu dampak negatif dari Indonesia banyak gunung api seperti itu. Oke, kita next. Nah, sebelumnya ada yang tahu ini gunung apa aja? Ini gampang banget nih yang pertama. Ayo dong, kita lebih interaktif kan untuk Zoom. Yang pertama dulu deh, yang di sebelah kiri. Ada yang tahu? Itu kelihatan banget tuh. Ini nggak mau jawab. Ayo dong, on mic. Ini kalian yang jawab, aku kasih ini deh, catatan buat nilai plusnya. Ada yang mau jawab gak? Itu yang pertama gampang banget tahu. Oke, ini nggak ada yang mau jawab ya. Untuk yang pertama mungkin ini Gunung Galunggung ya. Bisa dilihat lah dari morfologinya. Terus yang kedua ada gunung apa itu? Semeru, Bu. Lain. Ih, bukan. Yang kedua mah bukan Semeru. Itu yang kedua apa? Kedua mah iya Raung. Bukan. Rinjani, menyalin Rinjani malah gitu. Ih, iya Rinjani. Itu Rinjani. Itu di tag di apa ya? Di puncaknya. Itu Rinjani. Yang ketiga apa? Krunya yang 5 cm. Tuh, pertama Bromo, Bu. Bukan. Bromo itu yang itu ujungnya. Yang ujungnya. Oh, itu mahnya Semeru. Di mana dia anak Bromo.
Mahameru ya ujungnya, puncaknya. Nah, kayak gitulah. Oke, kita next. Di sini ada dataran tinggi. Untuk dataran tinggi yang disebut juga dengan plate atau plato adalah dataran yang luas terletak pada ketinggian 300 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi berada di daerah pegunungan atau dikelilingi oleh bukit-bukit. Jadi patokan kenapa patokan disebut dataran tinggi cuma gampang aja sih. Intinya cuma suatu letak yang memiliki ketinggian 300 sampai 600 meter. Yaudah itu disebut dataran tinggi kayak gitu. Nah, untuk contohnya nih, contoh dataran tinggi itu seperti dataran tinggi Dieng kayak gitu. Kan ada pemukiman kayak gitu kan. Nah, untuk ciri dataran tinggi itu biasanya memiliki bukan iklim apa ya? Suhu yang dingin kayak gitu. Seperti kalau misalkan ada yang pernah ke Dieng ya, di Dieng itu terkenal dengan suhu yang tinggi karena memang letak Dieng yang berada di dataran tinggi seperti itu. Oke, kita next. Nah, di sini ada dataran rendah. Dataran rendah merupakan wilayah dataran yang relatif datar, luas, dan memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Nah, ini berarti untuk pembedaannya pasti kalian udah ngerti ya. Maksudnya cuma apa namanya? Cuma beda di ini aja lokasi sama ketinggiannya. Kalau misalkan kurang dari 200 meter yaitu masuknya dataran rendah. Nah, untuk ciri dari dataran rendah ini sendiri biasanya banyak sekali pemukiman seperti Kota Tasikmalaya itu kan masuknya dataran rendah ya. Jadi banyak pusat-pusat industri yang berkumpul di sana seperti itu. Itu merupakan ciri dari dataran rendah seperti itu sih. Kita next, kita masuk ke karakteristik wilayah perairan Indonesia. Nah, untuk wilayah Indonesia memiliki perairan yang sangat luas, melebihi luas daratan, meliputi 2/3 dari luas negara Indonesia yang udah kemarin Ibu bahas juga kan udah lengkapnya di pertemuan kemarin mengenai perairan. Nah, di sini akan menjelaskan mengenai karakteristik apa aja yang masuk ke perairan, kayak gitu. Terus, untuk balik lagi ini menyangkut pada Indonesia menjadi poros maritim dunia karena memang untuk wilayah Indonesia sendiri meliputi 2/3 dari luas wilayahnya seperti itu. Kita next. Nah, di sini ada yang pertama dari sungai. Sungai merupakan bagian dari permukaan bumi yang rendah dan aliran air yang mengalir dari dataran tinggi menuju dataran rendah dan bermuara di laut. Jadi sungai itu tuh memiliki prinsip dia akan mengalir, enggak sungai itu sih air lebih tepatnya. Air akan mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Jadi ya dari gunung titik poinnya di laut seperti itu karena emang dataran tinggi menuju ke dataran rendah kayak gitu. Sungai di bagian awal berukuran kecil dan bermuara di daerah pegunungan dan mengalir ke tempat yang lebih rendah akhirnya bermuara di danau atau laut. Jadi kalau kalian misalkan udah belajar ya tentang sungai, jadi sungai itu memiliki karakteristik kayak yang di hulu itu bagian hulu itu punya karakteristik masing-masing seperti apa namanya seperti alur air yang masih deras, lalu banyak ditemui batu-batu besar, lalu di bagian tengah bagaimana, di bagian hilir bagaimana, nanti kalian akan belajar lebih lanjutnya sih. Yang penting prinsip sungai itu yang telah tadi Ibu jelaskan aja seperti itu. Oke, kita next. Di sini ada danau. Danau merupakan cekungan daratan yang terisi air. Jadi danau itu ya udah daratan yang terisi air. Ya udah gitu. Terus danau juga biasanya dijadikan sebagai objek wisata juga ya. Nah, untuk
proses terbentuknya ini ada beberapa proses, ada danau tektonik, ada danau vulkanik, ada danau kars, atau ada danau glasial, ada danau bendungan, dan ada danau buatan. Nah, ini buat kalian tugas ya, nanti kalian cari pengertian-pengertian dari proses terbentuknya danau itu apa aja, dan dideskripsiin gitu aja sih. Nanti ini buat tugas ya. Oke, sama ininya, sama contoh danaunya. Jadi contohnya ya, danau tektonik, contohnya danau apa, dan lain sebagainya kayak gitu. Cukup satu-satu aja kok. Nanti diinfokan lebih lanjut ya buat tugas itu. Gampang kok, ada di internet pastinya. Oke, kita langsung next aja. Untuk laut, materi selanjutnya untuk laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah yang banyak dan luas yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau-pulau. Seperti yang disampaikan sebelumnya, wilayah Indonesia kan terbagi sekitar 2/3-nya permukaan laut. Namun kondisinya kurang terjaga sehingga mudah mendatangkan ancaman sekitar batas wilayah negara tetangga kayak ZEE dan kayak seperti gitulah. Terus untuk laut sendiri seperti yang sebenarnya ini saling berkaitan banget ya antara materi sekarang sama materi yang kemarin, karena memang seperti yang udah dijelaskan juga ada beberapa dampak adanya Indonesia itu memiliki perairan 2/3-nya kayak gitu, seperti ya jadi poros maritim kan itu mendapatkan keuntungan seperti banyaknya kapal-kapal jalur perdagangan dan lain sebagainya, dan yang paling penting juga Indonesia itu akan kekayaan hayati di bawahnya seperti adanya ikan dan lain sebagainya itu kan masuk ke investasi negara juga. Tapi ya balik lagi kita juga banyaklah permasalahan seperti ikan dicuri dan lain sebagainya, itu suatu permasalahan, tapi ya kita bersyukur juga lah tinggal di Indonesia seperti itu. Kita masuk ke teluk. Teluk adalah tubuh perairan yang menjorok ke daratan dan dibatasi oleh dataran pada ketiga sisinya. Karena letaknya yang strategis, teluk banyak dimanfaatkan sebagai pelabuhan. Jadi ya udah jelas ya kayaknya ini definisinya, yaitu teluk ya yang menjorok ke daratan, terus banyak dimanfaatkan menjadi pelabuhan kayak gitu. Contoh-contohnya nih untuk di Indonesia itu ada pelabuhannya itu ada kayak Pelabuhan Ratu dan lain sebagainya kan. Itu kan biasanya dapat dimanfaatkan sebagai tempat singgah kapal-kapal kayak gitu. Nah, oke, kita next. Ini selat. Untuk selat sendiri merupakan sebuah laut sempit yang membawa arus utama serta memisahkan antar pulau. Selat dimanfaatkan untuk jalur transportasi laut, bahkan menjadi sebuah akses atau jalur strategis yang masuk ke laut lepas bagi negara-negara lockland atau negara yang tidak memiliki wilayah laut untuk mendistribusikan hasil sumber daya ke seluruh dunia. Jadi ya untuk selat merupakan ya laut sempit untuk membawa arus utama serta memisahkan antar pulau. Jadi yang menjadi pembatas satu pulau dengan pulau lain. Ada yang bisa jawab nggak? Contohnya selat apa yang terkenal banget di Indonesia yang jadi penghubung antar satu pulau dengan pulau? Ada nih selat Jawa. Nah, Jidan pinter banget kayak gitu. Aku baru mau ngomong yang buat penghubung Jawa sama Sumatera kan. Nah, itu benar, salah satunya selat Jawa kayak gitu. Oke, kita next. Udah sih, udah beres. Tuh kan cepet kok, gak bakalan lama juga. Untuk materinya udah beres. Kita masuk ke sesi diskusi kalau misalkan ada yang mau ditanyain. Nanti kita absennya ini ya di GC lagi atau mau absen manual, biasanya kayak gimana? Manual ya Bu.
Boleh. Ada 19 orang ya, sama On cam. aku berarti 18. Aku udah pegang sih buat absennya. Oke, boleh. Aku stop share screen terlebih dahulu. Tapi aku Bu Andika mah masih bobo, Bu. Andika belum ada. Ya, Andika paling awal banget. Bentar. Hadir. Saya jum goblok ih. Yang kita absen tentu ya. Andika belum ada ya. Nanti Andra Fatimah. Ada ya Andra Fatimah. Anissa. Hadir. Anissa ada? Gak ada ya. Destiani. Tidak. Destiani gak ada ya? Ada gak sih di partisipan? Tidak ada, Bu. Gak ada ya. Dimas Aditya. Kita nunggu geografi no aya guruan. Tidak ada, Bu. No aya. Gak ada ya. Belum ada. Fahira. Siap. Tidak ada, Bu. Firda. No aya pacaca. Firda ada gak? Ada ya? Hani. Hadir, Bu. Oke, Hilman. Ada, Bu. Ica. Hadir, Bu. Krisna. Tidak ada. Muhammad Zidan. Hadir, Bu. Muhammad Wirdan. Hadir, Bu. Muhammad Arik. Gak ada ya? Muhammad Rizky. Ada ke Muhammad ada, Bu. Rizky? Tidak. Mana? Kok Firman sih yang ngomongnya? Tidak ada, Bu. Oh, nggak ada. Tidak hadir. Aku dengarnya ada. Sorry. Nadira. Hadir, Bu. Naufal. Hadir, Bu. Nela. Nela ada gak? Tolong dong cek Nela ada gak? Tidak ada, Bu. Gak ada ya. Nendi. Hadir. Putri Ayu. Hadir. Raffi. Muhammad Arif hadir, Bu. Hadir, Bu. Bu ini Andika, Bu. Oh, Andi. Mana Andika? Ini Bu tidur kene. Muhammad Arif hadir. Ya, udah. Bentar ya. Ibu Anda hadir. Apa? Kita lanjut ya. Raisa, ada gak? Hadir, Bu. Restu gak ada ya. Lilis. Hadir, Bu. Risa.
Hadir, Bu. Rifa, Hadir, Bu. Sandi. Sandi nggak ada. Ada, Bu. Setiagus, Tidak ada. Sylvia, Hadir, Bu. Tita, Hadir, Bu. Tony. Tony nggak ada. Nggak Terakhir ada. Wulan. Oke, nanti kalau semisalkan yang berhalangan hadir, nanti konfirmasi aja ya buat temennya ke Ibu. Nah, sekarang mungkin ada yang mau ditanyain nggak tentang materi? Tentang karakteristik dataran dan perairan Indonesia. Paling nanti Ibu juga bakalan share juga ya materi di GCR. Jadi buat kalian yang belum masuk GCR boleh masuk terlebih dahulu karena memang nanti juga ada tugas kan, nanti kalian masukin tugasnya di GCR aja kayak gitu ya. Kalau semisalkan nggak ada yang ditanyain, kita tutup aja. Tapi pengen dokumentasi dulu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Terakhir nih aku nanya. Tidak ada, Bu. Ya, Bu. Ada ya? Insya Allah tidak. Oke. Yaudah kita on cam dulu yuk buat dokumentasi. Oh iya, aku tuh mau perkenalan tapi nanti aja deh kita dokumentasi dulu. Jadi duduknya yang bener dulu dong. Ada yang mau on cam lagi gak? Yuk kita on cam. Oke, langsung aja lah ya. Oke, lihat ke kamera, senyum, 3, 2. Dah, sekali lagi coba. Mana sih? 3, 2, 1. Dah. Oke, makasih ya semuanya buat yang udah join juga. Jangan lupa tugasnya dikerjain ya. Tadi masih ada yang ingat apa tugasnya? Danaunya, Bu. Danau. Nah. Penyebab terbentuknya danau dan sebutkan danaunya. Nah, SD, mantap. Bu. Nanti Ibu bikin ya buat treatnya di GCR. Oke, makasih semuanya. Boleh meninggalkan room. Ada Ibu. Sama. Ya. Bu, terima kasih. Ya. Iya.